Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Kidul, tertua di semesta. Ada pejabat yang begitu tololnya bilang ya bahwa jalanan sepi waktu pulang kampung itu adalah sebuah prestasi katanya, nggak macet. Baru kali ini mudik itu selancar ini, dan dia merasa bangga dengan pernyataannya. Lupa kalau itu menunjukkan sampai 50 juta orang nggak mudik, hanya 146 juta. Tahun kemarin sekitar 95 juta orang mudik, sekarang turun sampai 50 juta nggak mudik, dan itu dia merasa bangga karena angka kecelakaan menurun. Terus pulang kampung jadi lancar. Padahal faktanya masyarakat tuh menjerit ya, 50 juta orang nggak bisa pulang kampung karena ekonomi mereka ambruk ya. Bukannya nggak mau pulang, duit nggak ada, habis kena PHK di mana-mana, pabrik tutup di mana-mana. Di zaman Jokowi, di zaman awal Prabowo, berarti kan nggak beres tuh ngurus ekonomi kan. Terus ada lagi pejabat yang tolol ini karena tindakan kebijakan global dari Amerika, dan dia nggak jujur mengakui bahwa ini sebenarnya kesalahan policy, kesalahan kebijakan politik pemerintah yang nggak terlalu ngurus rakyatnya kan gitu. Terus ada lagi pejabat yang bilang harusnya bansos itu lebih nyata lah. Solusinya bansos itu berapa ribu rupiah, 600 ribu, ya kan nggak bisa pulang kampung, ya kan. Pulang kampung tuh minimal harus punya duit 10 juta, 5 juta lah, ongkosnya berapa. Kemarin ada tetangga baru pulang kampung sendirian, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal. Kenapa? Ya pasti nggak punya duit. Ongkos ke Tasik itu berapa? 280, biasanya 170 kan, sekarang 280 pulangnya dari Tasik ke Parung. Jadi ada kenaikan 110.000 kan. Coba kalau 3 orang berapa itu? Ingat, pulang pergi aja udah 500, 3 orang 1,5 juta lah. Buat ngasih itunya, buat ngasih ponaannya, bekelin amplop ke budinya, ke pamannya misalnya yang udah sepuh-sepuh, ke keponakan-keponakannya, kan nggak cukup itu 5 juta. Padahal gaji UMR Bogor, nggak ada sumber penghasilan lain. Ya memang yang terpukul ini karena kebijakan politik pemerintah itu, jadi samping kelas menengah terutama adalah kelas rakyat kecil ya. Tapi kalau menteri-menteri itu duitnya miliaran ya, nggak masalah. Ada yang punya tanah sampai 116, ya nggak masalah, kekayaannya sekian miliar. Ada gubernur lagi punya tanah sampai 70 sertifikatnya. Ada lagi pejabat di kabinet merah putih loh, ada yang punya tanah sampai 100, ada yang 116, ada yang kekayaannya sampai 2 triliun, ada yang 11 triliun tuh kekayaannya menteri. Ya memang kelas menengah terpukul dan nggak ada stimulus ya dari pemerintah karena nggak dapat bantuan sosial kan.
tebelnya kelas menengah itu katanya 28%, merosot jadi 21%. Berarti banyak orang kelas menengah yang jatuh miskin ya. Dan itu gimana ngatasinya? Kan pemerintah nggak bisa ngatasi itu, kecuali jargon-jargon akan menumbuhkan ekonomi 8%. Apalagi rakyat ketika puluhan ribu di PHK di pabrik-pabrik, baik di bidang-bidang yang lain selain manufaktur, itu pemerintah nggak berkutik tuh, nggak bisa menyelesaikan masalah, menciptakan lapangan pekerja baru. Dan itu akibatnya cukup telak. Orang mudik signifikan turun ya, sampai 50 juta turun, nggak bisa pulang maksudnya. Kalau kata Rano Karno ya karena alasan biaya atau pengen lebaran di Jakarta. Yang pulang mudik kan bukan orang Jakarta, kota-kota besar lain kan pengen pulang mudik. Jadi secara akumulatif itu turun 50 juta. Berarti memang kebijakan makro atau kebijakan politik, kebijakan ekonomi pemerintah buruk ya dalam mensejahterakan rakyatnya. Dan itu berarti pemerintahan yang kemarin itu gagal kan untuk mensejahterakan rakyatnya, kecuali dia berhasil mensejahterakan dirinya sendiri dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada.
yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.